dan yang membawahi struktur bank sampah harusnya sesuai peraturan menteri itu koperasi. Nah baik, berangkat dari sana Pemprov DKI itu mengeluarkan pergub yang terbaru itu Pergub 77 nomor 77 tahun 2020 ya. Nah jadi di Pergub 77 itu disebutkan bahwa pengolahan sampah itu jadi harus dari sumbernya itu dari rumah, jadi dari rumah tangga gitu kan, jadi dari dapur langsung dipilah sama ya kita gitu kan. Nah di dalam Pergub 77 itu disebutkan setiap RW mewajibkan membentuk BPS ya. Apa itu BPS? BPS adalah bidang pengolahan sampah lingkungan RW. Jadi tugasnya seperti ini. Tugasnya adalah menyusun rencana kerja pengolahan sampah berdasarkan musyawarah RW dengan menggunakan format 1. Format 1 itu nanti di bawah ya ada ya formatnya seperti apa. Tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur. Baru yang B-nya itu mengusulkan kebutuhan TPS 3R dan lokasi parkir gerobak atau parkir motor sampah kepada lurah dengan menggunakan format 2 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini. Berikutnya mengusulkan pengadaan wadah sampah bagi rumah tangga yang tidak mampu ya, sarana pengumpulan sampah dan pengolahan lahan sampah kepada lurah dengan menggunakan format 3. Jadi mengajukannya itu semua kepada lurah. Jadi sebenarnya pengolahan sampah ini ya memang tanggung jawab kita semua, tapi untuk misalkan itu pengawasannya langsung dari Pak Lurah ya. Ini adalah kepengurusan strukturnya seperti ini. Nah, berangkat dari sini terbentuklah Bank Sampah Putra Cakra di lingkungan RW 06 Kelurahan Petukan Utara, Kecamatan Pesanggerahan. Di sini ada Bank Sampah Kepri Tanjung Pinang ya. Kenapa ini saya sandingkan? Karena memang untuk sistem dan untuk mekanisme manajemen kita diajarkan dari beliau-beliau pengurus Bank Sampah Kepri ini ya, yang berada di Tanjung Pinang, itu di Kepri ya. Nah, Bank Sampah Putra Cakra ini sistemnya bukan hampir mirip lagi, karena memang kita menjalankan instruksi apa yang telah sistem yang dilaksanakan di Kepri sana ya. Jadi Bank Sampah Putra Cakra ayo menabung, sisa pakai organik, sisa pakai anorganik ya kan. Alhamdulillah kami mengolah, kita mendapatkan berkah mengolah pupuk cair organik. Jadi Bank Sampah Putra Cakra ini bukan hanya mengolah sampah anorganiknya saja, tapi mengolah sampah organiknya. Jadi produk dari sampah organiknya ini menghasilkan pupuk cair organik, terus mengolah produk kebun karena ada nanti kita bibit tanaman yang sifatnya sayur, entah itu buah, terus mengolah produk budidaya ikan karena ada kolam, kita bikin kan seperti itu. Baru pengolahan sampah organik dengan maggot. Nah, disinilah letaknya kenapa kita menggunakan maggot sesuai dengan program dari pemerintah sih sebenarnya. Cuman memang kita dikonversi dalam artian kita coba konsep berbeda dengan apa yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, makanya di sini ada Balai Maggot Putra Cakra. Ternak maggot itu tidak sulit. Yang sulit itu merubah karakter warga untuk memilah sisa pakai organik dan anorganik. Jadi
Itu tadi, bank sampah itu sebenarnya sistem untuk merubah mindset warga untuk mau memilah sampah ya, antara sampah organik dan anorganik. Nah, menerima sisa pakai organik dan organik. Ayo kita bisa. Kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita bisa. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Salam sehat Indonesia dan bersihlah Indonesiaku. Jadi kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang mau kapan lagi? Mau nunggu Bantar Gebang ditutup atau mau nunggu ibu kota pindah? Nah, kita dari sana kita dapatlah seperti ini produknya. Ini produk dari Bank Sampah Putra Cakra. Kita menghasilkan pupuk cair organik dengan metode, dengan sistem yang kita adopsi dari Bank Sampah Kepri ya, Bank Sampah Putra Cakra. Nah, terus Balai Magot. Jadi kita bank sampah ini tidak cuma mengolah sampah anorganik, tapi organiknya juga. Nah, ini setelah nanti ini terbentuk semua, kita mendapatkan sosialisasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan pendampingan dari Dinas Lingkungan Hidup untuk menjalankan bank sampah ini tadi ya, karena memang bank sampah kita mindset bahwa bank sampah kita itu hanya sekedar mitra dari Dinas Lingkungan Hidup. Mitra dalam artian kita pelaksana, yang punya program tetap mereka. Kita jalankan sistem. Jadi sistemnya itu yang kita sosialisasikan kepada warga. Nah, ini adalah metode Bank Sampah Putra Cakra. Kenapa di sini ada tong? Ini ada tulisan tong booster. Nah, ini alhamdulillah karena kita kan sebelum kita menyuarakan atau sebelum kita memberikan atau menunjukkan sesuatu, kita udah bikin dulu seperti ini gitu kan. Baru kita minta bantuan kepada Dinas Lingkungan Hidup, dalam hal ini Sudin ya, Suku Dinas Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggerahan, dan alhamdulillah kita mendapatkan bantuan tong komposter ini dapat dari Suku Dinas Lingkungan Hidup. Ini kita dapat 5 ya, kita mengajukan 5, dan ini sekarang ini kan foto udah hampir seminggu yang lalu lah. Jadi ini masih 2 ya, di sini 2. Sebenarnya sih ada 5 karena yang 3 itu memang kita kan belum sudah disetting, cuman posisinya kalaupun memang disimpan di sini kan, karena ini aja sampah organiknya kita bisa muat berapa kilo gitu kan, karena ini yang 80 liter, yang ini yang 100 liter kalau nggak salah, 200 liter kalau nggak salahnya ya. Itu dengan sistem seperti ini kita bisa mendapat pupuk cair, kompos, magot ya. Nah, sementara ini magotnya kita datang sendiri. Karena di sini kita bikin sistem lubang di tong ini, jadi dia bertelur sendiri, jadi lalatnya datang sendiri. Nah, seperti inilah lahan tidak terlalu besar, kita coba manfaatkan. Ini lahan dari Taman Melati Ibu PKK RW 06 Kelurahan Butukan Utara ya. Nah, ini kita menghasilkan pupuk cair. Ini untuk pupuk cairnya itu namanya dari sisa pakai organik ya. Kalau misalkan ada aroma tidak sedap memang ada, cuman kita coba mix dengan ekoenzim. Jadi dari sisa kulit potongan buah kita ubah menjadi sebuah cairan untuk menambah, biar aromanya tidak terlalu menyengat. Nah, setelah itu nanti kita diberi pengawasan oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup. Ini untuk masalah magotnya ya. Ini dari Suku Dinas Lingkungan Hidup, Bang Rajib ya. Kita setiap Senin sama hari Kamis beliau datang, beliau mengecek, misalkan ada yang kurang kita diberikan penyuluhan sama beliau.
Baik, itu saja. Terima kasih kepada tim Bank Sampah Kepri yang telah menurunkan ilmu kepada tim Bank Sampah Putra Cakra sehingga tercipta atau terbentuklah Bank Sampah Putra Cakra dengan sistem yang diturunkan kepada kami. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Pak RW ke 006 Kelurahan Petukan Utara yang telah mensupport kegiatan ini, dan tidak lupa pula kepada Dinas Lingkungan Hidup, Suku Dinas Lingkungan Hidup Jakarta Selatan yang terus membina kami selaku bank sampah. Jadi kami selalu dibina sama beliau, sama Suku Dinas Lingkungan Hidup bahwa mengolah sampah itu biar menjadi berkah. Jadi nanti sistem yang tadi itu kita kembalikan lagi ke warga ya. Jadi ada pupuk cair, ada kompos, kita kembalikan lagi ke warga. Baik, mungkin itu saja kali ini membahas seputar bank sampah. Next kita akan coba memberikan sedikit berbagi ilmu lagi, berbagi pengalaman lagi ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya biar channel ini tetap berkembang dan terus berkembang demi kemajuan lingkungan, karena subscriber Anda sangat berharga bagi kami. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.